Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan digital marketing. Siapa yang masih ingat kenapa sih kita perlu melakukan pemasaran melalui digital? Betul banget, karena digital marketing sekarang sudah semakin berkembang. Kita tidak lagi memasarkan sesuatu secara konvensional, tapi kita perlu memanfaatkan teknologi seperti menggunakan sosial media, media massa, dan juga teknologi digital lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas tools, alat apa saja yang bisa digunakan untuk digital marketing. Teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing. Nah, ini dia nih yang tidak ada di konvensional marketing. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua ada periklanan online seperti Facebook Ads dan juga Google Ads. Yang ketiga ada promosi media cetak, iklan televisi dan juga radio, ada billboard elektronik, kemudian ada mobile marketing, dan yang terakhir ada email marketing. Yuk kita bahas lebih dalam. Kelebihan dari pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Yang pertama, teman-teman, manfaatnya adalah menggunakan digital marketing, penyebarannya akan jauh lebih cepat. Sangat cepat justru gitu ya. You can only see that with one click gitu ya. Strategi marketing dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Digital marketing juga dapat diukur secara real time dan juga tepat. Manfaat yang kedua ialah mudah dievaluasi. Dengan menggunakan media online, maka hasil dari kegiatan pemasaran akan dapat langsung diketahui. Maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa lihat insight dari digital marketing yang sudah kita lakukan. Berapa sih yang follow, berapa sih yang suka, berapa sih yang komen gitu ya. Maka informasi seperti berapa lama produk itu ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk, hingga berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan akan langsung dapat kita cek. Jadi nih yang mau jadi entrepreneur nih cocok banget gitu ya. Kita bisa pantau hanya dari smartphone. Bukan begitu, smart people? Setelah mengetahui informasi semacam itu, maka selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi, yakni iklan yang baik dan buruk dapat diperbaiki untuk periode-periode selanjutnya. Yang ketiga, jangkauan pemasaran yang sangat luas. Dengan adanya digital marketing ini sangat memudahkan kita gitu ya untuk mengambil segmentasi baru. Jadi dapat menyebarkan informasi melalui brand ke seluruh dunia dengan beberapa langkah saja, yakni hanya menggunakan jempol kita gitu ya untuk menyebarkannya di internet. Tentu saja manfaatnya jadi jauh lebih murah dan juga lebih efektif. Anggarannya jadi hemat dan juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena efeknya akan jauh lebih terlihat gitu ya. Apalagi setelah pandemi selama 2 tahun, orang akan berpikir gitu ya untuk harus desak-desakan di pasar misalnya. Sekarang semuanya sudah go digital, sudah go online. Jadi kita tinggal pesan dari aplikasi saja melalui beberapa aplikasi pemasaran misalnya. Ataupun kita punya ini ya website tersendiri gitu ya untuk usaha kita itu juga sangat dimungkinkan. Ini sangat amat bermanfaat untuk membangun nama brand. Jadi kita punya eksistensi di dunia maya yang sangat penting gitu ya dan membuat orang jadi tertarik nih mau beli produk kita. Nah, tools apa aja yang bisa digunakan? Yang pertama adalah website. Kenapa sih kita harus punya website untuk produk kita? Jadi website berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis yang dilakukan dan promosinya jauh lebih hemat dan mudah gitu ya bagi orang tinggal klik website dia bisa dapat seluruh informasi terkait dengan produk kita. Kita bisa taruh mungkin sejak kapan sih misalnya usaha kita ini berdiri, kemudian siapa saja timnya misalnya,
lalu produknya jenisnya apa saja, bagaimana cara memesannya, kemudian kapan ada special price gitu ya, kapan bisa buy two get one. Nah, itu promo-promo menarik bisa kita taruh di headline dari website kita. Yang kedua gitu ya, kita bisa membuat website kita itu semakin menjangkau gitu ya banyak kalangan dengan kita mengaktifkan search engine marketing, yakni supaya website kita itu ketika di browsing gitu ya, misalnya makanan enak di Surabaya, UMKM kita langsung muncul paling atas. Itu bisa diatur gitu ya, mudah ditemukan dalam sistem pencarian. Nah, search engine marketing ini atau kita kenal dengan SEO juga ya, search engine optimization. Jadi kita meningkatkan gitu ya optimalisasi dari si website kita itu supaya mudah ditemukan. Nah, SEO ini dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah. Sedangkan SEM atau search engine marketing gitu ya biasanya lebih berbayar tapi lebih cepat. Jadi kita bisa minta bantuan gitu ya pembayaran supaya ketika orang klik bisa ada di atas gitu ya. Nah, kalau nggak mau berbayar gimana ya? Berarti kita harus posting secara rutin dan juga banyak gitu ya, supaya kita tulisannya bisa naik. Biasanya website ataupun link yang cepat naik itu adalah mereka yang menjangkau banyak orang dan juga banyak interaksinya di sana. Jadi dia akan ditemukan paling atas ketika kita mencari melalui mesin pencarian Google ataupun browser lainnya. Nah, untuk tahu lebih dalam apa sih itu social media marketing, maka social media marketing ini adalah platform media sosial gitu ya, seperti Facebook dan Twitter, karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis gitu ya. Jadi kita bisa melakukan social media marketing dengan beberapa aplikasi gitu ya. Tadi ada Twitter, Facebook, sekarang mungkin pakai Reels di Instagram ataupun pakai TikTok. Nah, media promosi melalui internet itu bisa berbayar loh, teman-teman. Jadi kita sebutnya dengan online advertising. Kalau di Facebook ada Facebook Ads, ada Instagram Ads gitu ya. Mendapatkan konsumen yang lebih cepat dan memuaskan, namun biasanya akan lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada tools ya, email marketing. Kita bisa gunakan gitu ya, broadcast email ataupun misalnya WhatsApp chat gitu ya ke grup-grup yang ada di media online. Memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk jasa terbaru. Selanjutnya ada juga video marketing. Nah, ini bisa banget digunakan oleh para pengusaha untuk menjelaskan tentang bisnisnya. Oke, jadi kita misalnya bikin semacam video marketing gitu ya. Apa aja sih produk kita, rasanya gimana, misalnya ada testimoninya, kemudian bisa produknya itu diambil dari berbagai angle gitu ya, videografinya supaya sangat menarik gitu ya. Kalau misalnya produknya makanan, mungkin bisa jadi ditampilkan, dikeluarkan dari bungkusnya, terus diperlihatkan sebagaimana gitu ya. Ketika digigit tuh misalnya sangat crunchy dan seterusnya. Nah, itu adalah tugas dari seorang digital marketer. Jadi, saat ini lahir profesi baru gitu ya, menggunakan tools yang tadi gitu ya, bisa pakai online marketing, bisa pakai SEO, SEM, email gitu ya. Ini adalah seorang digital marketer yang berada di baliknya. Jadi, tugasnya adalah menjangkau target pasar melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gitu ya. Sosial media marketing ini juga memiliki peran untuk membangun brand awareness produk atau jasa yang kita tawarkan.